Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus kuatku ada bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami kembali mau dengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang meluruskan jalan hidup kami. Firman-Mu itulah kebenaran bagi hidup kami. Kami mau turuti firman-Mu dan kami mau simak firman-Mu untuk kami lakukan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan dan kita akan buka dalam Kolose 4 di ayat yang kedua. Sama-sama Bapak Ibu buka Alkitab dan kita simak pembacaan Alkitab hari ini. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan melalui ayat yang sudah kita baca ini. Bertekunlah dalam doa. Penekanan dalam bertekun. Bertekun artinya meneruskan dengan tabah. Semangat yang kuat. Terus menerus dan tidak pernah berhenti. Artinya kita dituntut untuk kita terus menerus, tidak pernah berhenti, konsisten untuk kita berdoa setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Membangun relasi, hubungan intim dengan Tuhan. Kita tahu sebagai orang percaya bahwa doa adalah nafas hidup kita. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pujian kita, kerinduan, harapan-harapan, permohonan-permohonan kita, bahkan keluhan-keluhan, masalah-masalah hidup kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita setiap hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, ketekunan kita dalam kita berdoa merupakan suatu kebutuhan primer yang sangat penting agar doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 18 di ayat yang pertama, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak dengan jemu-jemu. Artinya terus-menerus. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5 di ayat 17. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Ada satu kisah yang luar biasa tentang ketekunan di dalam berdoa. Kita simak dalam 1 Samuel di pasal 1. Kita tahu seorang Hana, seorang wanita yang tekun sekali untuk berdoa. Hana tidak pernah surut untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon anak kepada Tuhan. Karena apa? Karena kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Alkitab katakan seperti itu. Tetapi Hana terus berdoa. Meskipun dalam situasi yang sulit, dia sering diejek, disakiti oleh Penina, madunya. Tetapi permohonannya kepada Tuhan, berdoa tidak pernah surut. 1 Samuel pasal 1 di ayat 12. Perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Artinya Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dan kita lihat hasilnya. Doa Hana dijawab Tuhan. Bukan hanya dengan satu anak, bukan hanya Samuel. Tetapi dalam 1 Samuel 2 di pasal 2 di ayat ke-21 dikatakan Tuhan mengindahkan Hana sehingga Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Kita lihat saudara-saudara, ketekunan dalam berdoa ada hasil. Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu, ada kalimat dalam pada itu berjaga-jagalah. Artinya, berjaga-jaga kita harus waspada secara rohani. Tersadar, kita harus awas, kita harus hati-hati.
Kita harus waspada terhadap banyak hal yang hendak membuat kita menyimpang dari ketekunan kita di dalam berdoa. Iblis akan selalu mencoba kita agar kita mengabaikan waktu-waktu doa kita, mengabaikan jam-jam doa kita yang mungkin terbiasa kita lakukan setiap hari. Tetapi kita lihat bahwa iblis akan mencoba kita untuk kita tidak mau berdoa. Perhatian kita dialihkan pada hal-hal kelemahan-kelemahan tubuh kita, kemalasan kita, emosi kita, kedagingan kita ini diganggu untuk kita tidak mau berdoa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mendisiplin diri kita, waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Kita lihat kisah di Taman Getsemani ketika Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa. Dalam Matius 26, dimulai dari ayat ke-37 sampai 41. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi Yesus yang berdoa, murid-murid diminta untuk berjaga-jaga. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Yesus katakan hanya 1 jam saja, tapi tidak sanggup. Karena apa? Karena kelelahan, karena kelemahan tubuh, karena ngantuk, saudara-saudara. Hari-hari ini banyak anak Tuhan yang ngantuk, tapi mari saudara-saudara, bangun iman kita untuk kita tidak mengantuk di hadapan Tuhan. Kita mau selalu berdoa dan berjaga-jaga. Puji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur yang terakhir adalah sambil mengucap syukur. Mazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus terus mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kita harus tekun berdoa, bagaimana kita harus berjaga-jaga, dan kita harus mengucap syukur dalam doa-doa kita, dalam setiap kesempatan hidup kita. Kita lewati hari demi hari bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk kita akhiri renungan hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang bahkan terlalu amat baik dalam kehidupan kami. Kami sudah dengar firman-Mu, dan firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami tekun berdoa, untuk kami berwaspada, berjaga-jaga, dan kami selalu mengucap syukur. Melewati hari-hari kami, kiranya firman itu terus terjaga dalam hidup kami. Kami yang mau lakukan firman. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan dan dalam setiap tindakan atau apapun yang umat-Mu lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima firman-Mu dan kami berdoa, alaskan seluruh doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Haleluya.